bahwa kalau kita bicara tentang masa depan Nahdlatul Ulama, maka kita sebetulnya juga bicara tentang masa depan dari seluruh peradaban umat manusia. Alhamdulillah, yang saya hormati para ketua PWNU, Masya Allah. Ya, sebetulnya ini kesempatan yang sangat saya harapkan untuk bisa bertemu kembali dengan pimpinan-pimpinan PWNU ini, Pak Senan Nota, lama tidak ketemu ini. Ya. Cuma dia kepingin nyari tempat yang nyelempit supaya hanya bisa dideteksi dengan AI. Gitu. Nah, ada Pak Umbu Montopua, saya nggak ngerti itu urutan nyebutnya gimana, Buah Monto Umbu, Umbu, Buah Monto atau apa ya, pokoknya ketua NTT ini, Insya Allah juga teman-teman dari PWNU yang lain yang hadir, Masya Allah cukup banyak di sini, para ketua cabang yang hadir, Alhamdulillah. Sebetulnya Sulawesi Selatan ini relatif agak sering, Ruta ya, agak sering saya ke Sulawesi Selatan ini. Mungkin karena tarikan genetik. Saya dulu sebelum muktamar, saya itu pertama kali datang ke Makassar itu muktamar 2010. Pada waktu muktamar 2010 itu saya di sini dan intens ikut dalam muktamar itu. Tapi kemudian sudah itu seperti ada dorongan untuk lebih sering datang ke Sulawesi Selatan ini. Saya bilang ini mungkin dorongan genetik karena saya merasa seperti menengok akar. Nenek saya, nenek buyut saya itu, ibunya kakek saya, itu orang Bone. Andi Siti Aminah binti Andi Zayyati dari Bone. Dan saya baru tahu itu sesudah dewasa. Karena silsilah keluarga yang tidak selama ini kurang diperhatikan. Jadi kalau di Jakarta mungkin saya bisa dimasukkan termasuk golongan SDM ini. Tapi bukan itu yang penting adalah kebutuhan untuk terus-menerus bisa berkomunikasi secara langsung, bertemu dengan para pimpinan daerah di sini. Ya. Walaupun sekarang ini kita sudah masuk dalam revolusi teknologi informasi yang membuat kita lebih mudah berkomunikasi satu sama lain, tetapi pertemuan, pertautan secara langsung semacam ini bukan hanya kebutuhan kejiwaan kita sebagai sesama manusia, apalagi sesama warga NU, tapi ini amanat. Karena Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari itu di dalam Muqaddimah Qanun Asasi mengatakan beliau setelah memanggil semua ulama dan pengikut-pengikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bergabung di dalam Jam'iyah ini, dan beliau menekankan bahwa yang paling penting di dalam Jam'iyah ini adalah bahwa kita semua harus mempersatukan seluruh masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah
di Nusantara ini. Kemudian beliau katakan fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Itu amanat beliau. Masuklah kalian semua ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan mahabbah dan widad, dengan kasih sayang, dengan cinta di antara kita semua. Hadratus Syekh itu membuat satu syair, misalnya tidak ada Pak Zulfa ini. Ya, ada satu syair yang digubah oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari pada kesempatan menyampaikan tahniah Idul Fitri pada suatu waktu. Beliau katakan baini wa bainakum fil mahabbati nisbatun masturatun fi sirri hadzal alam. Nahnu alladzuna tahababat arwahuna min qabli khalqillahi tinata Adam. Itu yang beliau sampaikan. Baini antara aku Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, wa bainakum dan kalian semua orang-orang yang kemudian mau bergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, fil mahabbati nisbatun, ada ikatan cinta. Tapi ikatan cinta itu masturatun fi sirri hadal alam. Ikatan cinta itu tersembunyi di balik rahasia alam. Ikatan cintanya itu tersembunyi di balik rahasia alam. Kenapa? Karena kalau diurut-urut dengan akal tidak ketemu. Enggak ketemu. Gimana ceritanya Adnan Nota kok bisa mencintai Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu kan tidak ketemu. So. Urutan akalnya itu tidak ketemu. Dari mana? Adnan Nota ini dulu mondok di mana? Bergaul dengan siapa? Kok bisa langsung bisa punya rasa cinta kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Sama Hadratus Syekh saja tidak ketemu akalnya. Sebelum itu apalagi sama Hadratus Syekh. Lu sama saya aja tidak ketemu akalnya. Kok bisa? Saya seumur hidup tinggal di Lembang, dia tinggal di Sumatera, Sulawesi Barat. Dari mana? Ini semua teman-teman ini. Dari mana? Asal usul dari hubungan cinta dan kasih sayang di antara kita. Ini semuanya masturatun fi sirri hadzal alam. Nahnu alladzuna tahababat arwahuna. Kita ini semua adalah orang-orang yang roh-roh kita sudah saling mencinta. Min qabli khalqillahi tinata Adam. Sebelum Allah menciptakan lempungnya Adam. Adam itu diciptakan dari lempung, dari tanah liat. Nah lempungnya itu sendiri belum dibuat, apalagi Adamnya gitu. Lempungnya sendiri belum diciptakan, apalagi Adamnya. Tapi roh-roh kita ini sudah saling mencinta. Nahnul ladzuna tahababat arwahuna min qabli khalqillahi tinata Adam. Ini sesuai dengan, jadi arwah kita ini sudah saling kenal di alam azali. Sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Al-arwah junudun mujannadah. Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakaro minha ikhtalaf. Roh-roh itu di alam azali itu sudah dikelompokkan di dalam pasukan-pasukan.
junudun mujannadah. Sebelum terlahir ke alam dunia ini sudah dikelompokkan dalam pasukan-pasukan. Nah kalau di sananya itu wama ta'arafa minha talaf, dan kalau di alam arwah itu roh-roh itu sudah saling mengenal, ta'arafa, maka di dunianya ya iktalaf, mereka akan rukun satu sama lain, akan cocok satu sama lain. Cocok satu sama lain. Walaupun mungkin dari segi watak, dari segi pengalaman, dari segi apapun berbeda, dari segi status berbeda. Tapi karena sudah di alam arwah sudah saling mengenal, ketika turun ke alam dunia ini saling cocok aja. Gimana ceritanya kok saya bisa cocok sama Umbu Montopuan? Gimana ceritanya? Saya ketemu dia pertama kali itu menjelang muktamar, ya Umbu ya. Itu pertama kali ketemu. Dia orang NTT. Pernah mondok di Jawa di mana Umbu? Di Cirebon, mondoknya di Cirebon. Saya sendiri tidak punya pengalaman hidup berkaitan dengan Cirebon. Gimana kok bisa cocok ini? Karena sudah ta'aruf di alam arwah. Wa ma tanakara min hakhtalaf. Dan kalau di alam arwah itu sudah saling bertentangan, saling ingkar, ya ketika turun ke alam dunia ini ya berselisih, ikhtalaf. Berselisih. Walaupun kelihatannya hidupnya dekat, bareng, runtang-runtung, tapi karena tanakur di alam arwah, di sini jadi ikhtalaf. Loh, contohnya luar biasa tentu. Sampai tahu kan, ini ada salah seorang paman dari Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Namanya Abu Lahab. Ini pamannya sendiri. Pamannya sendiri hidup, rumahnya itu satu rumah dibagi dua. Separuh ditinggali Kanjeng Nabi, separuh ditinggali Abu Lahab. Besanan dua anak. Siti Ruqayyah dan Siti Zainab itu menikah dengan anaknya Abu Lahab. Besanan dua orang. Kok bisa ikhtalaf sampai Allah sendiri sampai memfirmankan tabbat yada Abi Lahab. Kenapa? Karena di alam arwah tanahku. Ini luar biasa. Hadratus Syekh. Ya. Jadi kalau kita semua rukun ini karena kita dulu satu pasukan di alam arwah. Junudun mujannadah. Saya sendiri juga heran nih kenapa pada datang nih. Apa enggak baca ributnya media sosial itu? Kenapa enggak baca framing macam-macam itu? Kok masih bisa kumpul? Karena terdorong oleh, saya yakin, terdorong oleh hubungan kita yang sudah ada sejak zaman azali. Nah, hadratu saya mengamanatkan bahwa kita harus masuk di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini berdasarkan mahabbah dan widad, kecintaan dan kasih sayang. Wal ulfati wal ittihad, harus dengan rukun dan bersatu. Rukun dan bersatu. Wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan kita harus menyambung di antara roh-roh kita, tapi juga di jasad-jasad kita. Jadi amanat kita ketemu langsung begini, ini ittisal bil ajsad ini amanat dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini Masya Allah.
Nah, kita semua bergabung di dalam Nahdlatul Ulama ini, bahkan kemudian kita diberi kesempatan, diberi takdir untuk bisa berkhidmah di dalam jajaran kepengurusan, yang itu berarti juga jajaran kepemimpinan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan ini kita semua menerimanya tentu dengan niat, dengan i'tiqad batin bahwa kita ingin ikut mencari berkah dari Jam'iyah ini. Dan bahwa kita ingin mencari berkah itu dengan cara bergabung bersama-sama dengan kader-kader, dengan para pencinta Nahdlatul Ulama yang lain, bergabung untuk bersatu, bekerja sama. Ya. Kalau saya ingin mengabdi di Jam'iyah ini sendirian, buat apa saya membentuk susunan kepengurusan PBNU? Buat apa? Saya lakukan sendiri saja. Ya. Dan ini kewajiban organisasi, tidak boleh sendirian. Harus bareng-bareng. Harus bersama antara Surya, Tanfidiyah dan seluruh jajarannya harus bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ketentuannya memang seperti itu. Dan kita memperkuat itu dengan baiat. Maka di balik baiat yang isinya adalah tekad kita untuk berjihad ala tariqati Nahdlatul Ulama, ya, lahirnya isinya begitu kan, baiat itu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati Nahdlatul Ulama bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Bahasa lahirnya seperti itu. Tapi di balik itu adalah baiat untuk bersatu di antara kita semua. Sehingga baiat itu ibaratnya seperti akad nikah. Ya, akad nikah itu kan ya seperti itu. Itu sampean dapat istri, ibu-ibu dapat suami itu kalau dipikir-pikir asal usulnya dari mana itu kan juga tidak semuanya masuk akal. Istrinya Umbu itu dapat dari mana dapatnya dia itu. Kenalnya sejak kapan, karena apa, kok tiba-tiba dapatnya itu. Padahal mungkin tadinya dia ngincer yang lain, kok dapatnya yang itu. Misalnya kan ini enggak, banyak hal mungkin tidak ketemu akal. Gimana lagi? Karena sudah ada sambungan di alam arwah dan kemudian buat akad untuk bersatu. Nah, kalau sudah punya akad untuk bersatu, semua masalah di dalam hubungan di antara kita semua ini ya kita kelola di atas asas persatuan. Tidak boleh kemudian kalau ada masalah dijadikan alasan untuk berpisah, itu tidak boleh. Ya kan begitu. Istrinya masak sayur terlalu asin misalnya jadi alasan untuk cerai. Kan tidak boleh. Suaminya telat pulang malam-malam, pintu dikunci, tidak boleh masuk, paginya minta cerai. Kan tidak boleh begitu. Tidak boleh, semuanya harus diselesaikan dalam kerangka masalahnya apa? Dibicarakan, diselesaikan bersama supaya kita tetap bersatu, kan begitu. Itu intinya. Nah, maka pertemuan langsung seperti ini adalah amanat Hadratus Syekh supaya kita juga beritisal tidak hanya bil arwah. Ya. Kalau bil arwah insya Allah lah. Saya merasa kok, saya bisa merasakan bahwa setiap hari Umbu Montobuah ini menghadiahkan Fatihah termasuk untuk saya, itu saya merasakan.
terasa itu. Ya, teman-teman yang lain ketika menghadiahkan Fatihah untuk seluruh masyaikh, ruasa dan rijal Nahdlatul Ulama ini, kita semua akan merasakan hubungan di antara kita. Ini ittisal bil arwah, tapi ittisal bil ajsad ini juga amanat. Kita makanya kalau buat pertemuan Zoom misalnya, itu menurut penelitian pertemuan Zoom itu sebetulnya lebih efektif. Menurut penelitian ini, pertemuan virtual itu lebih efektif. Karena ketika ada pembicara, itu kan lalu di pin di layar itu kan, sehingga setiap orang itu bisa melihat satu persatu. Kalau pertemuan bareng-bareng begini ini kan ya ada yang sambil WA-an, ada yang sambil moto, ada yang, iya kan? Tidak semuanya melihat secara satu orang face to face dengan pembicara. Tapi kalau di Zoom itu layar isinya kan mukanya pembicara semua kan, gitu loh. Sehingga itu lebih intens dan lebih efektif sebetulnya. Nah, tapi masalahnya adalah bahwa ittisal bil ajsad seperti ini tetap diperlukan. Itu sebabnya sejak dulu kita punya tradisi macam-macam acara untuk membangun ittisal bil ajsad ini. Ya, kita ini belum lahir udah ada selamatan, udah ada doa ya, 7 bulan kehamilan itu. Ada yang mengatakan mestinya 4 bulan gitu. Karena janin diberi roh itu di usia kehamilan 4 bulan. Nah, ada yang mengadakan 4 bulan, ada yang 7 bulan. Belum lahir sudah diajak kumpul-kumpul orang. Nanti lahir kumpul lagi. Ya. Walimatul tasmiyah itu, walimatul tasmiyah, ada akikoh. Habis itu nanti khitan kumpul lagi. Ya. Habis itu kawin kumpul lagi. Ya. Nanti mati kumpul lagi. Sudah mati masih kumpul lagi. Itu tradisi kita kan. Karena ini memang yang memperkuat bangunan peradaban yang kita miliki sekarang. Ini bangunan peradaban yang sudah terbukti kokoh. Kalau sekarang kita memperingati 1 abad menurut kalender Masehi, ya 100 tahun kelahiran Jamiah Nahdlatul Ulama, itu kan kelahiran jamiahnya. Tapi tumbuhnya peradaban itu sudah jauh, ya, terjadi jauh sebelumnya. Sekurang-kurangnya sejak abad 16 mulai tumbuh peradaban yang kita hidupi sekarang ini sebagai Nahdliyin. Ini peradaban yang tua sekali dan menjadikannya dan sudah tumbuh menjadi peradaban yang kokoh sekali. Ini peradaban yang berusia lebih dari 400 tahun sudah. 400 tahun itu apa saja yang terjadi, macam-macam. Segala sesuatu terjadi, termasuk Krakatau, meletus, dan lain sebagainya, perang satu sama lain. Tidak karu-karuan 400 tahun. Tapi peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini tetap kokoh sampai hari ini. Ini karena adanya ittisal, bukan hanya bil arwah tapi juga bil ajsad. Ini sangat penting. Nah, para kiai, para guruta, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, sekarang kita hendak membayangkan Nahdlatul Ulama 25 tahun lagi ini seperti apa. Wah, ini lamunan yang sebetulnya berat sekali.
melamun 25 tahun yang akan datang. Padahal saya ini sekarang umur saya sudah 60 tahun. Kalau saya melamun 25 tahun yang akan datang itu saya ngalaminya berapa tahun lagi saya bisa mengalami, ya, saya alami sendiri. Itu Guru Hamzah ini lebih tua dari saya. Ya. Harus melamun tentang 25 tahun yang akan datang, Pak. Padahal sekarang cara jalan pikiran anak-anak kita sendiri itu saja kita sudah tidak terlalu paham. Ini anak-anak kok mikirnya begini, caranya gimana? Nah, maka kita pertama-tama perlu terlebih dahulu menyadari sejumlah hal mendasar yang tidak mungkin bisa dihindarkan apapun yang terjadi 25 tahun ke depan itu. Ya. Menurut saya yang pertama-tama harus kita sadari adalah bahwa Nahdlatul Ulama ini tidak mungkin lagi bisa memisahkan diri, mengisolasi diri dari keseluruhan realitas masyarakat, bahkan realitas dunia yang lebih luas. Tidak bisa lagi. Ya. Ini perlu saya tekankan karena selama ini saya merasa dan saya melihat masih banyak di antara Nahdliyin ini yang punya mindset, punya cara berpikir bahwa kita ini sebetulnya beda dan terpisah dari yang lain. Nah, kita perlu menyadari bahwa sebetulnya itu tinggal ada di dalam angan-angan kita saja. Di dalam kenyataan kita ini sudah tidak bisa lagi memisahkan diri dari dunia di luar kita. Ya. Dulu tahun 80-an 90-an orang masih berpikir bahwa pesantren dan Nahdlatul Ulama ini punya semacam batas-batas kultural yang memisahkannya dari dunia luar. Orang-orang tua generasi X dan generasi baby boomers kayak saya, Guru Hamzah, Pak Amin Said, ya, kelahiran sampai tahun akhir 70-an lah, ya. Atau sebelum 70-an bahkan. Kita masih semuanya merasakan waktu itu memang kehidupan NU dan pesantren ini seperti punya batas budaya yang jelas dengan dunia luar. Ya. Sampai-sampai waktu itu Gus Dur membuat teori tentang pesantren sebagai subkultur. Pesantren yang merupakan lingkungan budaya yang terpisah dari budaya yang lain. Dan di dalam subkultur itu, sebagaimana sebelumnya juga sudah dinyatakan oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti Clifford Geertz dari Berkeley, Amerika, kemudian juga Pak Zamahsari Dzofir yang menulis buku tradisi pesantren itu, kiai-kiai ini lalu berfungsi sebagai pialang budaya, sebagai makelar budaya, sebagai cultural broker yang memfilter pengaruh-pengaruh dunia luar yang akan masuk ke dalam pesantren. Dulu jamaah pesantren, santri-santri dan jamaahnya serta jamaah NU itu kalau ada apa-apa diperkenalkan oleh dunia luar, ini nanya dulu kepada kiai. Kiai yang menentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang bisa ditiru, mana yang tidak boleh ditiru. Ya. Dulu seperti itu. Saya ingat betul pada tahun 60-an itu ada satu grup band yang begitu populer sehingga menjadi gelombang internasional dari jenis musik maupun penampilannya, yaitu grup band yang namanya The Beatles dari Inggris.
Waduh ini repot ini yang tua-tua waktu itu ngertinya cuma tiba aja. Yang muda-muda sudah ketemu dengan apa namanya tren musik yang lain, sehingga The Beatles ini mungkin waktu ini juga tidak terlalu populer. Tapi waktu itu ada The Beatles luar biasa, ada fenomena global luar biasa The Beatles ini. Kemudian di sini ada yang niru di Indonesia ini, namanya Coast Plus. Ada yang ingat nggak ini yang tua-tua ini? Band Coast Plus. Iya kan? Nah itulah maksudnya itu Coast itu. Coast Plus itu. Niru The Beatles. Ini jadi fenomena luar biasa. Sedemikian rupa sehingga dalam konteks ideologi yang pada waktu dipropagandakan oleh Bung Karno, beliau melihat ini sebagai ancaman budaya. Sehingga Bung Karno waktu itu mengatakan mengecam musik ngak-ngik-ngok. Waktu itu. Ya. Sampai bahkan Coast Plus-nya itu dipenjara loh. Gara-gara suruh bubar gak mau. Waktu itu. Nah ini kemudian kiai-kiai di Rembang, tempat saya itu, kumpul. Mereka bicara tentang ini ada banjir budaya. Kita harus bikin bendungan. Ini banjir budaya berupa berkembangnya pertunjukan dan permainan musik yang begitu populer di tengah-tengah masyarakat. Nah kita ini NU dan pesantren ini menanggapinya dengan cara apa? Waktu itu kiai-kiai yang berembuk, sehingga lalu lahirlah tren samroh itu loh, tren rebana itu, musik rebana itu dianggap sebagai bendungan. Oke, boleh musik, tapi musik yang begini saja gitu. Itu ditentukan oleh kiai-kiai waktu itu bisa. Kiai-kiai itu menuntun santri dan warga NU ini untuk marilah ya sudah kita bermusik juga, tapi musik yang begini. Yang kita nyanyikan adalah ya sholawat, gitu. Doa-doa kan gitu kan. Dulu bisa begitu. Dulu itu artinya apa? Kiai memfungsikan diri sebagai cultural broker, sebagai makelar budaya gitu. Makelar budaya bukan makelar yang lain-lain gitu ya. Cuma ada yang niru sampai jadi makelaran yang macam-macam itu kan. Kalau dulu tuh makelar budaya gitu. Karena kiai yang menyeleksi mana yang bisa dipakai, mana yang enggak. Nah sekarang Pak, tiba-tiba ada santri ini, santri perempuan dari pelosok Jawa Barat sana, saya lupa namanya kampungnya itu. Itu pelosok bener itu, untuk sampai ke tempatnya itu enggak mudah. Karena harus lewat sawah-sawah, jalan kampung begitu. Tiba-tiba dia membuat band metal, cewek-cewek santri ini. Anak-anak perempuan santri-santri bikin band metal, lalu mempromosikan diri di internet jadi terkenal sekali sehingga manggung di panggung internasional. Ini gimana nih kiainya mau maklari apa lagi sekarang ini? Jadi, sekarang ini runtuh semua tembok. Orang bisa bergaul sendiri, orang berpikir sendiri. Ini yang harus kita sadari. Ya. Jadi, moga Bu Alisa, ini saya sedang bicara untuk meruntuhkan teori bapaknya Bu Alisa ini. Teori tentang pesantren sebagai subkultur itu. Ya. Yang sekarang sudah tidak, ya kurang lebih sudah tidak ada dalam kenyataan pesantren sebagai subkultur itu. Karena semua sekarang dunia sudah bercampur. Dan dunia ini semakin kita perhatikan itu, semakin mengalah menjadi satu peradaban tunggal yang bersifat global dan bercampur
satu sama lain. A single interfused global civilization. Jadi satu peradaban. Kalau dulu Pak, peradaban itu bisa terpisah-pisah, masing-masing bisa hidup. Dan kalau ketemu perang. Ada peradaban Romawi, peradaban Mesir, peradaban Persia, peradaban Cina, dan lain-lain. Ya kan? Dulu itu tumbuh sendiri-sendiri menjadi peradaban-peradaban besar. Dan kurang lebih tidak saling mengganggu. Kalau ketemu, perang. Habis-habisan. Saling menaklukkan. Dulu begitu. Nah sekarang ini, tiba-tiba peradaban yang macam-macam ini bercampur semua. Saya tidak tahu dalam survei yang diungkap, itu apakah ada misalnya survei tentang cara pandang generasi baru ini, ya generasi Z, bahkan generasi Alpha, itu yang lahir sudah 2020 ya, generasi Alpha ini. Bagaimana mereka memandang agama? Generasi Z. Saya belum melihat hasil surveinya, tapi saya ketemu dengan berbagai kelompok dari generasi Z ini. Dan saya perhatikan bagaimana cara mereka bicara di berbagai platform virtual. Saya melihat bahwa mereka ini lepas dari latar belakang agama yang berbeda-beda, lepas dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, mereka cenderung melihat agama dengan cara pandang yang sama. Makanya sebetulnya mungkin bukan kebetulan apabila Islam misalnya menjadi begitu populer dan semakin banyak orang tertarik untuk masuk Islam, itu karena generasi baru ini punya cara pandang, punya persepsi tentang makna agama itu yang kurang lebih sama. Dan gimana lagi, secara logis ya semuanya akan melihat bahwa Islam yang paling bisa memenuhi aspirasi manusia tentang pengetahuan akan kebenaran. Yang lain-lain itu ruwet semua gitu. Ya kurang lebih gitu ya. Ini supaya tidak jadi blasfemi ya. Islam itu kan sederhana, jelas gitu ya. Ya toh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Simple. Tidak pakai macam-macam. Nah ini yang menjadi tren. Kenapa? Karena aspirasi untuk mengetahui kebenaran itu semakin bersesuaian di antara orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda itu. Nah ini harus kita pahami. Maka ya untuk langsung kepada kesimpulannya, sebetulnya ada banyak hal lain yang masih kita bisa lihat, kita bisa tinjau dan membutuhkan penelitian lebih mendalam. Tapi satu hal yang jelas,